sore hari ini, di mana Tuhan terus mengasihi kami dengan pengorbanan yang sempurna bagi kami. Biarlah mulut kami kau dapati memuji-muji nama-Mu. Masa muda kami persembahkan ke tangan-Mu, karena kami tahu hanya di tangan-Mu ada masa depan, karena kami tahu di tangan-Mu ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Berkati kami semuanya. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus kebenaran memulihkan kami, dan kami buka hati kami. Kami mau serahkan firman ini, menyapa kami, menguatkan kami, menyempurnakan kami, membuat kami mengerti rencana kami dan rencana-Mu pada masa muda kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka hati kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku, teman, sahabat semuanya. Puji Tuhan. Shalom. Semangat sore. Semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Kalau Anda anak muda tidak semangat, maka perlu dipertanyakan. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu harus semangat. Amin. Walaupun banyak tantangan, rintangan, masalah, tapi kita tetap semangat. Baik Bapak Ibu saudaraku, saya buka masker, saudara tetap ada di sana, dan pelayan-pelayan Tuhan tetap bisa maju ke depan, memenuhi kursi yang ada di depan. Jangan tambahin lagi kursi yang ada di belakang, karena semua di sana sudah penuh. Di depan ini penuhin, di sini ada tinggal beberapa lagi di sini, tempatkan di sini daripada nanti diambil malaikat Tuhan kursi itu. Maka tempati dia supaya Anda mendapatkan berkat pada sore hari ini. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku, kebenaran firman Allah hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu saudara. Mari bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya minta tolong tisu karena saya lupa tadi mengelap kacamata saya. Baik Bapak Ibu saudaraku, sore hari ini memang suasananya panas luar biasa, betul? Saya saja sampai masih keringatan ini. Ternyata AC di belakang sana belum di setel tadi sama dinyalakan oleh Bapak Fauji. Itu ya. Mana Bapak Fauji? Oh ya, Fauji Bowo. Ya. Dan saya nyalakan tadi, ternyata memang hari ini luar biasa Bapak Ibu suruh panas, dan kebetulan juga kita banyak hari ini yang hadir, maka suasananya luar biasa dan bakaran apinya juga luar biasa, pujiannya luar biasa, spiritnya luar biasa, dan rohnya pun bernyala-nyala. Amin. Saya berharap Bapak Ibu saudaraku, ketika tadi Anda memuji menyembah Tuhan, jangan lagi seperti yang dulu ya, yang begini sudah pemimpin pujian girang-girang, Anda masih begini. Berat rasanya. Tapi katakan sebelah kiri kananmu, kamu harus bergirang untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya masih ingat Bapak Ibu saudaraku, ketika tahun 99, waktu itu suasana saya masuk gereja seperti ini, gereja karismatik seperti ini. Oh, itu suasananya seperti begini, ibadahnya di sebuah hotel di kota Palembang sana. Dan saya duduk di tengah-tengah, dan memang saya berlatar belakang bukan gereja tepuk tangan Bapak Ibu saudaraku. Pada saat itu orang lagi berjingkrak-jingkrak seperti saya tadi, bertepuk tangan, melompat-lompat. Dan Bapak Ibu saudaraku, saya katakan itu sudah gila itu orang, saya bilang. Dan rasanya saya berat sekali itu tepuk tangan, dan rasanya saya menjadi sorotan bagi semua orang. Padahal sebenarnya orang lain tidak pernah perhatikan saya hanya saja merasa diperhatikan. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya belajar pelan-pelan untuk tepuk tangan. Tadinya hanya di bawah begini, pelan-pelan, mulai naik beberapa bulan kemudian sambil lihat-lihat begini. Ya, lama-lama Bapak Ibu naik di atas. Orang katakan haleluya, kita diam saja. Dia lihat begini. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu Roh Kudus bekerja, menjamah saya, memberkati saya, memulihkan saya. Dan saya bukan lagi bertepuk tangan di bawah, tapi bertepuk tangan di atas, bersorak-sorai, bergirang-girang, oleh karena kuasa Allah bekerja atas kehidupan saya. Dan katakan hari ini kepada dirimu, aku pun hal yang sama akan kualami. Amin. Amin. Jadi kalau engkau diajak bergirang Bapak Ibu saudaraku, maka Bapak Ibu suka bergiranglah. Tadi ada pujian yang berkata begini, apa? Apa namanya lagunya? Les. Sebab itu ambil senjata Allah dan di dalam kuasa. Coba buka itu lagunya. Coba itu buka anunya, slide-nya.
Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Terus, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Tetapi ketika ada kesurupan di kantor, engkau tidak berani mendoakannya. Ada yang kesurupan di kosmu, ada yang kesurupan di kantormu, di gereja kamu bilang, aku ambil senjata Allah, akan ku injak-injak dia. Betul apa betul? Hah? Coba lihat kiri dan kanan. Betulnya itu bilang begitu. Haleluya. Saudaraku, saya masih ingat persis ketika saya dipanggil di nightclub yang ada di kantor Subroto sana. Apa namanya nightclubnya itu? Celsius. Nah, dulu manajernya itu Bapak Ibu jemaat kita, manajernya jemaat kita, dan pada saat itu ada yang kesurupan di sana. Ada yang kesurupan dan dia ini sudah sering dengar firman Allah, tetapi kenyataannya ketika ada yang kesurupan tetap panggil pendeta. Tetap panggil pendeta, Bapak Ibu Saudara. Padahal akan ku injak-injak, ku ambil senjata Allah, wabrak. Makanya engkau imani itu terjadi atasmu hari ini. Amin. Engkau benar-benar memiliki senjata Allah. Dan ketika ada yang kesurupan setan, ada yang kesurupan yang lainnya, maka Bapak Ibu Saudaraku, engkau hanya tinggal berkata, hai setan, engkau tidak berkuasa atas hidupnya, dan nama Jesus. Setan itu akan keluar. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya. Saudaraku, saya banyak mengalami hal yang demikian. Pada saat beberapa bulan lalu, si Surya datang tadi pagi, dan kesurupan ada di sebelah kosnya, di sebelah bangsalannya. Pas saat itu telepon saya lagi kebetulan di rumah. Pak, ada di mana? Di rumah. Mungkin si Surya ini tertawa kalau dia dilihat ini, saudaraku. Dan pada saat itu, kenapa Sur? Ada yang kesurupan Pak, kesurupan kuntilanak katanya. Ketawa sendiri. Loh, kamu doakan, saya bilang. Aku tidak berani Pak. Dia bilang, saudaraku, dia bukan ada ustadz yang doain. Maaf, apa sudah ada orang yang sudah doakan tapi tidak sembuh-sembuh. Dan pada saat coba kasih rekamannya apa? Suaranya, saya bilang begitu. Ketika si Surya kasih suara ini, saya dengar Bapak Ibu Saudara, langsung saya bilang begini, Sur, tidak usah doain dia. Saya bilang, lo kenapa? Sebentar lagi itu berhenti, saya bilang. Sebentar lagi berhenti. Tidak lama, hitungan 15 menit Bapak Ibu Saudaraku, si Surya telepon lagi sama saya. Loh Pak, kok Bapak bisa tahu orang itu tidak kesurupan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, dia bukan kesurupan, hanya stres. Bedakan kesurupan dengan stres. Ada stres. Jadi jangan Anda sudah itu rasa-rasanya sudah kesurupan. Enggak. Tunggu dulu, lihat, selidiki dulu. Makanya dibutuhkan kepekaan roh. Katakan bersama-sama, kepekaan roh. Amin. Saudaraku, beberapa hari yang lalu ada satu makhluk yang mengganggu saya. Memang saya tidak melihat. Saya memang tidak bisa melihat karunia penglihatan fisiknya langsung seperti itu. Tapi tulang rusukku, ibu bisa melihatnya. Ya, ibu bilang begini, itu ada orang yang dekat papi mengganggu papi. Saya bilang, biarin aja. Biarin aja, saya bilang. Sebentar lagi pergi itu, saya bilang begitu. Paling nanti dia yang capek untuk mengganggu saya. Kenapa? Karena saya yakin di dalam roh saya ada kuasa Allah yang luar biasa, yang heran dan ajaib. Amin. Jangan. Yakin tak? Yakin tak? Yakin. Kalau di sekolah ada yang kesurupan, kamu gak berani doa anda? Berani doa anda? Di kampus ada yang kesurupan, kau berani doa anda? Di kos-kosan ada yang kesurupan, kau berani doa anda? Masih ragu Bapak Ibu. Lagunya saja mantap. Akan ku ambil senjata Allah, akan ku injak-injak. Iblis bilang, di gereja ada injak-injak saya. Padahal kenyataannya kau tidak berani. Tapi hari ini kau harus berani. Amin. Bangkitlah kau generasi muda. Halo. Halo. Kalau saya bilang halo juga dalam begitu. Halo. Nah, itu dia. Kasih tepuk tangan dulu buat Manis. Bapak Ibu Saudaraku, waktu
beberapa tahun yang lalu bosnya ibu panggil saya untuk mendoakan bapak ibu saudaraku yang kesurupan. Dan pada saat itu telepon berbunyi dan kami berangkat sama ibu. Yang anehnya pada saat itu suasana lagi berdoa bersama-sama. Dan ketika pada saat itu yang kesurupan itu banyak bapak ibu saudaraku. Ada yang kesurupan buaya, ada yang kesurupan kuntilanak, ada yang kesurupan macan, bermacam-macam. Dan pada saat itu bapak ibu saudaraku, saya kebingungan kenapa pada saat doni banyak kesurupan. Tetapi bapak ibu saudaraku, saya tidak banyak langsung lama-lama di situ. Tinggal tenang saja, hai setan, engkau keluar. Saudaraku, satu persatu setan itu semua keluar. Dari yang buaya, dari yang kuntilanak, baru apa lagi? Dari yang macan dan yang lain-lainnya. Dan satu saat juga bapak ibu saudaraku, ketika pada saat itu terjadi di kampung kami, di tempat saya lahir bapak ibu saudaraku, pada saat itu meninggal bapak saya dan hujan bapak ibu saudaraku. Kami lagi berdebat dan orang tahu saya itu bukan pendeta tapi dukun. Dan pada saat itu hujan bapak ibu, dan tiba-tiba saya berdoa dan hujan itu berhenti. Maka orang bilang begini, wih hebat si Charles itu bisa berhentikan hujan. Besoknya ada orang banyak datang ke rumah. Dia bilang begini, bang, bisa enggak bang tolong kembalikan suami saya? Karena suami saya sedang diambil sama perempuan lain. Dalam hatiku, ini salah pemahaman. Mana bisa kembalikan suaminya orang? Emangnya saya mantra-mantrain lalihulu halahilahu, emangnya kembali? Udah, saya bilang begini, saya ini bukan dukun. Saya bilang, loh, apa buktinya bisa berhentikan hujan? Saya bilang itu kuasa dari Tuhan. Saya bilang, tapi untuk kembalikan suamimu, kau telepon dia. Saya bilang, kalau ada nomor teleponnya, kau bilang, bang, aku minta maaf dengan kekurangan kesalahanku. Saling rekonsiliasi, perbaikan bersama-sama, maka suamimu akan pulang. Kuntilanak tidak akan pernah berkuasa lagi mengikat suamimu. Dan kalau sudah pulang suamimu, belajarlah untuk memperbaiki dirimu. Apa itu? Jangan kau suka pakai daster bolong. Biasanya kan ibu-ibu suka pakai daster bolong, betul lah? Nah, jangan kamu suka ngerumpi, jangan suka terlalu cerewet sama suami, supaya suami tidak pergi kemana-mana. Katakan yang sudah berkeluarga, oh dengar itu bilang begitu. Hanya berkeluarga di sini, hanya sedikit aja ya. 1, 2, 3. Kamu puji sudah kan? Kau mau angkat tangan? Sabar Puji, tunggu waktunya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Akan kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kitab Matius pasal 13 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Alkitab mencatat demikian: kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya. Yang merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, maka kita temukan ada beberapa hal, yaitu benih. Yang pertama di ayat 19 dikatakan benih yang ditabur di pinggir jalan. Coba baca baik-baik, di pinggir jalan atau di mana itu? Yang pertama benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Anda temukan bahwa benih ditabur di tanah berbatu-batu. Yang ketiga,
yang baik. Benih yang ditabur, yang di pinggir jalan, maka Alkitab mencatat demikian. Karena pada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang di pinggir jalan. Iblis mengambil berkat itu dari diri Anda, sehingga Anda dan saya tidak mengalami pertumbuhan. Akarmu tidak berjalan dengan baik, akarmu tidak bertumbuh dengan baik. Maka yang kedua, benih yang ditabur di tanah berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Orang Kristen yang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, sering meninggalkan Tuhan oleh karena pasangan hidup. Orang seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, rela meninggalkan Tuhannya oleh karena kedudukan dan jabatan. Orang seperti ini, oleh karena tentang pasangan hidup, tentang makan dan minum, rela meninggalkan keyakinannya dan tadinya percaya kepada Yesus, akhirnya meninggalkan Yesus. Maka orang seperti inilah layak dikatakan menabur benih di tanah berbatu-batu. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman Tuhan, orang itu pun segera murtad dan meninggalkan Tuhan. Dan tetapi Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayatnya selanjutnya, ayat yang kedua, yang ditabur di tengah semak duri, ialah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini agak lebih panjang saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik-baik ayat yang ke-22 ini, dikatakan demikian, yang ditaburkan di mana? Di semak duri. Ini agak lebih halus, saudaraku. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada banyak orang-orang Bapak Ibu Saudaraku yang tadinya antusias melayani, yang tadinya rohnya bernyala-nyala melayani, yang tadinya kegirangannya luar biasa melayani, tetapi ketika dia melayani Tuhan dan terus mengalami berkat janji terus mengalir, depositonya semakin bertambah, asetnya semakin bertambah, promosi semakin bertambah, anak-anak semakin diberkati. Biasanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika cara hidupmu seperti ini, maka justru kekayaan, justru promosi, justru pekerjaan, justru berkat yang menghimpit firman itu tidak lagi menghasilkan buah yang baik. Akhirnya Anda menjadi sombong. Akhirnya Anda tidak lagi datang ibadah. Akhirnya Anda mengatur dirimu sendiri dan mengatakan, Allah nanti saja hari Minggu, besok kan masih ada hari Minggu. Tidak lagi doa, tidak lagi penyembahan, tidak lagi persekutuan. Di ibadah MC engkau tidak ada, ibadah konser engkau tidak ada, dalam ibadah doa engkau tidak ada, bahkan ibadah minggu pun engkau sering absen. Oleh karena apa? Oleh karena pekerjaan. Oleh karena apa? Oleh karena kekayaan. Oleh karena apa? Oleh karena promosi. Oleh karena apa? Oleh karena berkat-berkat yang dipercayakan kepadamu. Tanpa engkau sadari, engkau sebenarnya sedang terhimpit dalam perjalananmu karena engkau mulai sombong dan angkuh. Inilah orang-orang yang sering muncul di gereja Bapak Ibu Saudaraku yang ketiga ini. Mulai ada tanduknya. Kenapa? Karena dia merasa punya uang. Mulai ada tanduknya karena merasa dia punya posisi. Mulai ada tanduknya. Mengapa? Karena dia punya jabatan. Merasa dia punya tanduknya. Mengapa? Karena dia punya kekayaan. Dan biasanya orang seperti ini ketika menabur di tengah semak duri akan sulit diatur. Ketika berbeda paham, dia akan berkata, emangnya cuma di situ aja gereja yang ada? Katakan sebelah kiri kamu jangan begitu. Amin. Hari ini Anda masih muda,
Tapi satu saat doaku adalah 5-10 tahun engkau menjadi orang-orang besarnya Tuhan. Amin. Engkau akan mendapatkan posisi-posisi yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan. Ada satu nanti yang sudah menjadi camat, ada yang nanti satu menjadi sekda, ada nanti yang menjadi pengusaha batubara yang sangat luar biasa, ada nanti menjadi seorang dosen, ada yang menjadi dokter. Kau lihat nanti itu akan terjadi. Tapi dengarkan poin yang ketiga ini. Jangan engkau biarkan firman itu, benih itu ditabur di tanah, di tengah semak duri. Ketika engkau dipromosikan Tuhan, ketika engkau diangkat Tuhan, ketika engkau dipercayakan Tuhan, ketika engkau semakin diberkati Tuhan, tetaplah engkau rendah hati dan lihatlah kepalamu dan hatimu. Apakah sudah mulai muncul tanduk? Kalau sudah mulai muncul tanduk itu, pangkas pelan-pelan. Dengan cara apa? Dengan cara engkau masuk dalam hadirat Bapa. Tidak ada satupun pendeta yang dapat sanggup mengubah hidupmu, tapi Bapa dalam pertemuanmu sanggup mengubah hidupmu. Tapi ketika engkau kehilangan persekutuanmu, keintiman dengan Bapa yang sanggup mengikis tanduk-tanduk yang mulai muncul. Kalau kulihat tampang-tampangmu ini, tampang-tampang hebat luar biasa. Bukan tampang parlente, tapi tampang-tampang luar biasa, tampang yang diberkati Tuhan. Amin. Tapi satu hal yang kuingatkan dalam poin ini, ketika suatu saat engkau sudah jaya, ketika engkau sudah dipercayakan perusahaan, ketika bisnismu terus semakin diberkati dan semakin diberkati, ketika promosimu terus dipromosikan Tuhan, engkau naik jabatan, akhirnya terus engkau naik dan terus naik dan terus naik dan terus naik. Jangan pernah engkau lupakan Tuhan. Tetaplah engkau rendah hati. Jangan biarkan tanduk terpasang di bawahmu. Akhirnya ketika engkau tidak sepaham, engkau akan terbentrok dan engkau akan keluar, engkau akan kecewa, engkau akan sakit hati, engkau akan kepahitan. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya engkau tidak sadar apa yang punya membuat dan menghalangi persekutuanmu dengan Bapa. Engkau kehilangan pertemuan dengan Bapa. Memang terkadang engkau ke gereja, memang engkau aktif mungkin dalam sebuah pelayanan, tapi kesombonganmu berkuasa atas hidupmu. Tanduk ini Bapak mulai muncul pelan-pelan, dan lama-kelamaan engkau akan tanduk orang itu. Karena ketika engkau tidak sepaham lagi, ketika engkau kecewa dengan dia, ketika engkau kepahitan dengan dia, ketika mungkin engkau dikecewakan dengan dia, maka engkau mungkin akan berkata, ngapain lagi di situ? Di sini saja aku. Emang nggak cuma di situ ada gereja? Emang nggak siapa kamu ngatur-ngatur saya? Saudara, inilah yang disampaikan oleh Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena akarnya tidak bertumbuh dengan baik. Dihimpit apa Bapak Ibu? Dihimpit dengan berkat-berkat, dihimpit dengan kekayaan, dihimpit dengan materi, dihimpit dengan posisi jabatan. Ketika Bapak Ibu saudaraku ketersinggungan terjadi, maka kau berkata, emang gak tahu siapa sih? Saudaraku, ketika hal ini terjadi atas seseorang, satu hal yang kau pahami, bahwa orang ini sedang menabur benihnya di semak duri. Ketika engkau dan aku sudah mulai sombong, mulai sulit diatur oleh karena kedudukan, jabatan, posisi, makanya ketika engkau dari awal sudah saya bilang, berani kau ambil posisi, berani kau ambil pekerjaan itu, akhirnya kau meninggalkan pelayanan, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ketika kau mulai kendor, suatu saat engkau tidak akan pernah dipakai lagi, maka engkau akan berkata, Tuhan, aku mau kembali melayani. Jangan sampai seperti itu. Berani kau ambil posisi itu, berani kau ambil pekerjaan itu, berani kau terima berkat itu, maka persiapkan dirimu untuk engkau tetap dalam hadirat Bapa, untuk engkau tetap rendah hati. Amin. Jangan sombong. Makanya selalu saya katakan begini, kalau ada orang kaya sombong itu biasa. Kalau ada orang kaya sombong itu biasa. Tetapi kalau ada orang tidak punya apa-apa sombong, itu namanya apa? Binasa. Luar biasa.
saya mau katakan kepada Anda, taburlah benih itu bukan di tengah semak duri, tapi Tuhan minta tabur di mana? Ayat 23. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang yang menabur di tanah yang baik, dia akan berbuah. Sebuah pohon yang ditanam di tempat yang baik, dia akan berakar dengan baik dan memiliki bertumbuh dengan baik, dia akan berbuah. Orang Kristen yang ditanam di tempat yang baik, yaitu dalam kebenaran dan Roh Kudus, maka secara otomatis dia akan bertumbuh dengan baik dan dia akan berbuah. Buah-buah rohani akan muncul dalam dirinya karena dia ditanam dalam kebenaran firman Allah. Dia ditanam di tempat yang baik, yaitu kebenaran Allah, yaitu Roh Kudus. Ketika engkau ditanam di tempat yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, maka akan muncul buah-buah rohani, bahkan akan muncul karakter-karakter Kristus yang berkuasa atas hidupmu. Dan di mana ketika engkau berselisih paham, ketika engkau tidak sependapat, ketika engkau dikecewakan, maka ketika engkau berbuah-buah rohani, maka cara pikirmu, sikap hatimu akan dewasa. Karena akan dewasa, engkau akan belajar berkata demikian. Ya, namanya orang punya kekurangan. Ketika engkau disikut dan disakiti, engkau pasti berkata, aku sudah memaafkan dia. Ketika engkau berbenturan dengan dia, engkau tidak terluka, tapi engkau masih bisa berjabat tangan sambil tersenyum. Senyummu bukan senyum kemunafikan, tapi senyum dari saudara cinta dan diri. Seluruh. Amin. Bukan dengan kepalsuan, bukan dengan kemunafikan. Mengapa? Karena kau ditemukan berbuah-buah rohani, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Engkau bisa Tuhan izinkan berbeda paham dengan orang lain. Engkau Tuhan izinkan tidak sependapat dengan orang lain. Suatu saat engkau tidak dihargai oleh orang lain. Tapi ketika engkau ditanam di tempat tanah yang baik, yaitu firman Allah dan Roh Kudus, maka engkau akan berbuah, buah-buah rohani, perubahan karakter, to be like Christ, menjadi seperti Kristus. Ketika Yesus diludahi, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika difitnah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada banyak hal yang orang lakukan kepadanya, tapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tadi saya membaca dengan sebuah artikel teman saya, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan dalam sebuah tulisannya, beberapa tahun yang lalu saya pernah difitnah orang. Saya beberapa tahun yang lalu, nama baik saya dirusak oleh teman baik saya pula. Saya diceritakan kemana-mana. Saya ini seperti sampah yang tidak berguna dan sampah yang bau. Dan orang-orang mulai tidak respect dengan saya. Orang-orang sudah mulai tidak menghargai saya. Orang-orang selalu menghakimi saya. Itu dalam sebuah ceritanya. Tetapi dia katakan dalam ujungnya, aku lebih banyak belajar dia. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan dari sudut pandang hukum dia katakan, aku bisa memenjarakannya dia. Karena aku punya bukti dan fakta. Dia katakan demikian. Tetapi Bapak rohaniku berkata demikian kepada saya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang menyakitimu, kasihilah dia dan berdoalah buat musuhmu. Amin. Dan pada saat itu nyatalah pembelaan Tuhan buat dia. Dia katakan, kata pendetanya kepadanya, bro, kau hidup di dunia ini hanya 70-80 tahun. Tidak seberapa penderitaan nanti yang kau alami. Kalau kau balas kejahatan itu, engkau akan sama saja seperti orang dunia. Biarkanlah kau nikmati fitnahan itu. Biarlah kau nikmati ocehan dan penghakiman orang itu. Percayalah, pembelaan Tuhan ketika engkau benar, tepat pada waktunya akan membelamu. Amin. Amin. Mengapa dia bisa demikian? Ketemu dengan orang yang tepat, ketemu dengan bapak rohani yang tepat, ketemu dengan teman yang tepat, ketemu dengan sahabat
mungkin yang dia bilang, kau sikat aja bro, hantam saja, kita punya pengacara handal, kita di gereja pengacara, mau berapa kau? Tetapi bapak rohaninya nggak ngomong begitu. Kau diam saja. Diam bukan berarti kau tidak membalas. Diam karena Tuhan yang sedang bekerja di dalam segala perkara. Amin. Amin. Siapa yang bisa melakukan ini? Adalah orang yang bertumbuh dalam Kristus, yang bertumbuh dalam firman Allah, yang bertumbuh dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau engkau tidak bertumbuh di tanah yang baik, yaitu kebenaran firman Allah, tidak akan pernah bisa. Kau salah berteman, kau salah bersahabat. Orang lain ngomongin kejelekan orang lain, kau tambah lagi, memang begitu dia itu. Aku pun sakit hati sama dia. Sudahlah, hancur hidupmu kalau begitu. Saudaraku, makanya dibutuhkan dalam gereja ini tertanam di tanah yang baik. Amin. Amin. Akhirnya ditemukan buah-buah rohani. Antara diaken dengan tim PW ada kles. Di tengah-tengahnya ada yang menjembatani yang dewasa ditemukan. Maka duduk bersama-sama, perbedaan paham, perselisihan, perbedaan pendapat. Maka ketika ditemukan orang-orang tertanam dengan baik, dia akan dewasa, maka terjadi rekonsiliasi, saling memaafkan dan saling berpelukan, teletabis. Amin. Amin. Tapi kalau Anda tidak bertumbuh dengan baik, orang yang dewasa tadi bilang, ayo saya bawa kamu yang minta maaf ya. Oh, jangan om, saya tidak mau, sakit hatiku om. Saudaraku, Anda tidak tertanam baik, tidak tertanam dengan baik. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tertanam dengan baik di tanah yang baik, sebenarnya dia sedang menanamkan dirinya kepada kebenaran firman Allah dan Roh Kudus. Disinilah di tanah yang baik ini Bapak Ibu Saudaraku, Anda akan menjadi orang-orang yang dewasa. Ditanam di tanah yang baik itu akan menghasilkan berakar, yaitu memiliki fondasi firman Tuhan dan Roh Kudus. Ketika akarmu baik, maka Bapak Ibu Saudara dilandaskan kepada firman Tuhan dan Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudaraku, Anda akan mengerti dan Anda tahu Bapak Ibu Saudaraku, Anda memerlukan Tuhan dalam hidupmu, Anda memerlukan firman setiap hari. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, Matius 4 ayat 4 dikatakan demikian, supaya engkau berakar dalam firman dan Roh Kudus. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Suatu saat engkau akan memerlukan firman dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, di mana ketika engkau berakar, berarti punya fondasi firman Tuhan dan Roh Kudus, itu artinya firman Tuhan itu harus menjadi makanan kita setiap hari dalam kehidupan kita, sampai kita mengerti dan taat dan terus bertambah-tambah kerohanian kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Dan akhirnya aku memahami bahwa tanpa firman Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan di mana menjadi fondasi kehidupan kita. Firman Tuhan di mana Bapak Ibu Saudara menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan yang di mana akan membuat kita akan berakar dengan baik. Dan ketika terjadi sebuah masalah, ketika terjadi sebuah gesekan, Bapak Ibu Saudaraku, Anda menjadi orang bijaknya Tuhan. Gereja ini sedang membutuhkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Gereja ini sedang membutuhkan orang-orang yang bijaksana, yang dewasa di dalam melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena suatu saat akan terjadi clash. Anak-anak muda, saya katakan kepada Anda, ada yang hari-hari kumpul dan kompak, suatu saat akan terjadi clash di antara Anda. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Anda, berakarlah kepada firman Allah dan Roh Kudus, maka ketika terjadi clash di antara Anda lebih mudah memaafkan daripada tidak memaafkan. Amin. Hati itu akan penuh dengan
Tapi ketika engkau tidak berakar dalam Kristus Yesus, maka Bapak Ibu Saudaraku, engkau tidak bisa memaafkan orang lain. Mulutmu berkata, aku memaafkan dia, tapi sikap dan perbuatanmu sebenarnya tidak menerima dan tidak memaafkan dia. Roh Kudus sesudah bertobat tetap hidup benar, maka Roh Kudus bisa bebas bekerja dalam diri Anda dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda berakar dalam firman dan Roh Kudus, maka sesudah Anda bertobat tetap hidup dalam kebenaran, maka Roh Kudus itu bebas bekerja di dalam diri Anda dan saya. Roh Kudus membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan apa yang kita perlukan dalam perjalanan kita. Roh Kudus akan berbicara kepadamu apa yang harus kau buat, apa yang harus kau lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, anak muda yang khususnya hadir lebih banyak sore hari ini, saya mau katakan kepada Anda semuanya, bangunlah dirimu di dalam kebenaran firman Allah dan Roh Kudus. Engkau akan melihat masa depan yang besar, masa depan yang luar biasa. Jangan rusak dirimu pada masa mudamu. Giatlah engkau, teruslah engkau berakar dalam Dia, berakar dalam firman Allah, berakar dalam Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudaraku, masa-masa mudamu engkau sudah habiskan waktu dengan Tuhan, maka engkau akan melihat sebuah masa depan besar. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara hebat kepadamu. Amin. Jangan rusak lagi dirimu. Jangan rusak dengan hal yang tidak berguna. Jangan rusak dengan hal-hal yang sia-sia. Engkau habiskan waktumu, engkau buang dengan hal-hal yang tidak berguna. Gunakanlah waktumu saat ini dengan baik. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Engkau berakar dalam firman Allah, engkau berakar dalam Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya Anda akan menjadi orang-orang dewasa di hadapan Tuhan. Engkau sudah tahu berbuat apa, engkau sudah tahu melakukan apa, engkau sudah tahu harus bersikap seperti apa, bahkan engkau sudah tahu mengambil keputusan apa. Percayalah, orang-orang yang berakar dalam kebenaran, dia akan melihat masa depan yang besar. Saya bertahun-tahun Bapak Ibu Saudaraku merusak diri saya dengan hal-hal yang tidak bagus. Dengan hal-hal yang tidak bagus. Saya berharap Anda yang hari ini masih usia 20, 21, 22, 23, 24, 25 tahun Bapak Ibu, bangun dirimu kembali. Bangun dirimu kembali. Dengan apa? Dengan engkau semakin intim dengan Bapa. Bangun masa mudamu, jangan kau rusak masa mudamu dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi hari ini, hai anak muda, bangkitlah engkau kembali. Dengan Tuhanlah engkau cakap melakukan perkara-perkara luar biasa. Amin. Amin. Ada orang menarikmu untuk hidup dengan tidak benar. Engkau pasti ketika berakar dalam firman Allah, engkau akan kuat. Orang-orang yang sudah dibangun dalam kebenaran firman Allah, cara hidupnya pasti berbeda. Saya kuliah baru usia 25 tahun. Terbuang waktu saya yang begitu panjang. 25 tahun saya baru kuliah. Yang sebenarnya di kampung kami orang sudah punya anak 25 tahun. Tapi saya baru kuliah umur 25 tahun. Saya selesai kuliah Bapak Ibu Saudaraku usia 31 tahun. Dan saya langsung menikah usia 31 tahun. Sebenarnya usia 31 tahun terbuang begitu banyak saudaraku. Oleh karena apa? Ada kesalahan di awal yang saya lakukan. Mengapa salah di awal? Karena saya tidak bertemu dengan orang yang tepat. Saya tidak bisa duduk dengan orang yang tepat. Saya tidak bisa berdampingan dengan orang yang tepat, yang dimana mereka hidup dalam keintiman Tuhan. Saya tidak pernah temukan itu. Tapi yang saya temukan adalah saya duduk dengan pemabuk, saya duduk dengan orang makan narkoba, saya duduk dengan orang perampok, saya duduk dengan orang pembunuh, saya duduk dengan orang yang suka berkelahi, saya duduk dengan orang yang suka masuk penjara. Sehingga hidup saya karena berdampingan dengan orang-orang seperti ini, maka lambat atau cepat hidup saya pun mengarah kepada seperti sahabat dan teman saya. Terbuang waktu yang sekian tahun, sia-sia waktu itu terbuang. Saya mau katakan kepada Anda, hai anak muda, engkau masih muda hari ini. Berakarlah engkau dalam Tuhan. Engkau sudah sesuatu yang tepat, engkau datang ke tempat ini. Engkau bertemu dengan sahabat dan teman. Engkau sudah mengambil keputusan datang ke tempat ini. Inilah sudah tempat yang tepat, yang dimana engkau terus diperbaharui dan terus diperbaharui dan terus diperbaharui. Amin. Supaya engkau tidak
pemabuk. Pergi kau ke timur, penjudi. Pergi kau ke selatan, orang yang suka masuk luar penjara. Pergi ke belakang, orang narkoba. Lambat atau cepat, cara hidupmu pun akan berubah. Yang tadinya engkau polos dan lugu, akhirnya engkau rusak. Saya kemarin cerita sama adiknya bapak saya, karena mereka datang jam berapa? Jam 11 malam ke rumah bapak ibu karena saya jemput sambil ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka tidak tahu bahwa ponakannya ini dulu perampok. Saya bilang begini sama tante saya, Namburu tahukah siapa dulu perampok yang di kampung sana itu? Siapa? Ini yang di depanmu itu. Apa katanya? Kaki dia bapak ibu. Tapi saya tidak pernah ketangkap ngerampok. Saya pernah ngerampok rumah orang. Saya pernah ngerampok bapak ibu di pinggir jalan. Kalau lagi orang lewat bapak ibu, saya rampok mereka. Saya ambil hartanya. Itulah kerjaanku, ngerampok. Mengapa? Karena saya bergaul dengan orang yang merampok. Saya bergaul dengan pemabuk. Maka jam 4 sore saya sudah ada di kedai tua. Tahukah Namburu? Saya bilang, Namburu tahu yang maksudnya Namburu ya? Tante. Nah, itu loh. Orang Batak bilang Namburu karena adik bapak saya yang perempuan. Saudaraku, saya dulu suka mencuri mesin pompa air. Karena di kampung kami itu bapak ibu dari jurang sana itu dipasang pompa supaya naik ke atas. Mungkin sekitar 30 meter sampai 50 meter, ada yang mungkin 100 meter pasang pipa, dan di ujung sana itu ada pompa. Ada yang pompa yang otomatis, ada yang tidak otomatis, artinya ada yang mahal dan ada yang murah. Dan rata-rata jam mereka itu hilang. Siapa yang copet? Yang di depan ini lagi copet. Tinggal ku potong, ambil tang, potong, jual. Untuk apa? Untuk minum. Kaget tante saya mendengar kelakuan hidup saya. Dan sebagian memang orang tahu kelakuan saya, tapi hampir semua keluarga besar saya tidak pernah tahu siapa saya. Dan mereka tidak pernah tahu saya beredar narkoba. Mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah tahu. Mengapa saya rusak? Karena saya tidak bertemu dengan orang-orang tepat yang menuntun saya untuk berangkat di tanah yang baik. Akhirnya saya rusak. Akhirnya saya bobrok dan hancur di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kasih karunia-Nya masih diberikan kesempatan kepada saya. Maksud saya begini adalah, usiamu yang masih muda ini gunakan dengan baik. Amin. Amin. Kalau engkau sudah mungkin Bapak Ibu kuliah, selesaikanlah skripsimu dengan baik. Berjuanglah engkau mati-matian Bapak Ibu saudaraku, pasti bisa. Tanya orang tua rohani saya kuliah Bapak Ibu saudaraku, membangun skripsi saya, siang malam saya terus kerja, siang malam terus kerja, siang malam terus kerja, siang malam terus kerja, siang malam terus kerja, mengerjakannya sampai selesai. Apalagi ibu bilang begini, kalau tidak selesai kita tidak jadi nikah. Nah itu sudah di ultimatum, terpaksa kerja keras. Bayangkan penelitian saya se-Jakarta Barat, penelitian saya di Jakarta Barat itu paling banyak gereja GBI. Itulah penelitian saya. Saya berusaha pergi ke gereja A, pergi ke gereja B, makan biaya besar, malam lembur. Aku buang kemalasanku, aku buang tabiat lamaku. Aku harus kerja, terus di depan laptop, bekerja dan terus bekerja. Dan selesai. Setengah tahun, tesis saya selesai, saya buat. Selesai. Susah, ya. Anda boleh datang ke rumah. Tesis saya itu segini tebalnya, 500 lebih halaman. 500 lebih halaman. Berarti hampir satu ram, apa namanya? Satu rim ya? Satu rim lebih. Kalau rim itu kan kalau belum dibuka kan kecil gini ya. Tapi kalau sudah ada print makin tebal. Penelitianku se-Jakarta Barat. Dalam kondisi uang pas-pasan, tapi aku berjuang
Karena aku sudah diubahkan oleh Tuhan. Aku adalah seorang pelayan Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku punya kehebatan di tangan Tuhan. Aku ada di tangan Tuhan. Maka aku sanggup melakukannya. Terkadang aku taruh anak korek di sini Bapak Ibu supaya mengganjal mata saya supaya jangan ngantuk. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, kaki saya taruh garam dan saya harus duduk sambil pegang laptop. Saya taruh kaki saya di baskom, saya kasih garam supaya jangan ngantuk dan tetap di depan laptop untuk supaya selesai tesis saya. Hari ini kau jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan. Kau melayani. Kau bilang Yesus dahsyat, tapi pekerjaanmu belum selesai. Kau harus semangat hari. Amin. Karena di balik sana ada masa depan yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Engkau yang masih muda berkarya. Makanya saya katakan, jangan pernah pulang kampung sebelum kau berhasil. Bikin malu dunia persilatan. Pulang kampung, tak mau pergi pulang. Kan bikin malu. Sudah kerja di sini, apa kerjaanmu di Kalimantan nak? Pokoknya kerjaanku pakai dasi. Padahal hanya cingas di gereja. Kan pakai dasi loh. Dikirain kan kalau sudah pakai dasi direktur kan gitu ya? Oh manajer itu, kan begitu. Wih, tahu-tahu sudah pulang bapak yang pernah rindu mamanya. Pulang lah kau nak, udah kangen mama di sini sama bapak katanya. Ditanya apa kerjaanmu nak? Dibuka tasnya ada dasi. Kan gitu ya? Kenapa kerjaanmu nak? Ya di sana ya begitu loh mah. Kok selalu saya potong pakai dasi? Kau direktur kaya kira-kira begitu loh mah. Kau bohongi mamamu. Kau bilang kau direktur, tapi sudah mau pulang lagi ke Kalimantan. Apa? Ongkos pulang. Apa dah tambah sakit mamamu? Tapi kau pulang, kau bawa berkat Tuhan. Berkat yang kau bawa, perubahan karakter kau bawa, kebangunan rohani kau bawa, kedewasaan rohani kau bawa. Percayalah, mamamu yang sakit menjadi sembuh. Dia akan cerita kemana-mana itu. Mau dia di pasar dia akan cerita. Mau dia di kampung sebelah dia akan cerita. Dia mau kemana saja di arisan dia akan cerita. Dia akan bilang, Tohor memang anak ki. Tahu maksudnya? Ada realitasnya di sini. Memang betul anak itu. Dia sekarang sudah bertobat. Yang dulunya saya tahu dia merokok 1 hari 3 bungkus, sekarang tidak merokok lagi. Yang dulunya anak itu pemabuk, pejudi, sekarang sudah kulihat 3 minggu dia di rumah, tidak ada buat apa-apa, tidak menjudi, tidak pernah judi, tidak pemabuk, tidak minum tua lagi, tidak merokok lagi. Dia akan cerita kemana-mana. Kebanggaan seorang ibu akan membuat umurnya panjang, dan senyumnya pun walaupun ada suntil di sininya, demban maksudnya. Dan memang anak itu berdaya. Tahu dan memang anak Tuhan itu katanya. Betullah orang yang bertuhan itu memang benar-benar sangat diberkati. Amin. Engkau yang mulia, engkau sudah kerja di tempat ini di Kalimantan Timur. Sekarang engkau tanam dirimu di tanah yang baik. Amin. Di firman Allah dan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan firman Allah akan memproteksimu setiap hari, mengingkis sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Engkau bertemu dengan orang-orang tepat yang membimbing engkau, mengarahkan engkau untuk engkau bertumbuh, terus bertumbuh dan bertumbuh. Akhirnya engkau pada saat puncak kedewasaan, engkau akan dipercayakan Tuhan dengan banyak hal, dengan berkat-berkat yang besar. Ayo bangkit semuanya. Jangan engkau lagi terkungkung dengan sebuah kemalasan. Dan saya akan melihat nanti ketika saya sudah usia 50-an tahun ke atas, maka saya melihat anak-anak saya. Kulihatlah si Pauji sudah pakai dasi, pakai jas, cincin berkepet, datang ke gereja. Siapa itu? Sepatunya dong. Siapa itu? Loh, itu Pak Pauji. Loh, hebat betul ya. Sekarang sudah menjadi pengacara kondang dia. Amin. Badan boleh kecil, tapi nyalinya besar. Amin. Kau tidak kenal saya? Ini gaya asli.
Dia buka tangannya penuh dengan tato. Buka kiri penuh dengan tato. Tapi dibuka hatinya penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan Tuhan. Amin. Nyatakan itu dalam kehidupanmu. Ya. Yang hari ini mungkin engkau buntu melihatnya. Percayalah, ketika engkau bertatap tangan dalam firman dan Roh Kudus, sesuatu yang tidak mampu kau lihat di balik tembok sana, sesungguhnya ada masa depan. Tapi terus engkau melangkah dan jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dalam Tuhan. Amin. Hari ini mungkin engkau masih ragu. Hari ini mungkin engkau berkata, Pak Pendeta gimana bisa? Mungkin nasibku begini terus. Di pantai Losari seperti yang pernah saya saksikan, aku selalu mengangkat tanganku dan berkata, Tuhan, seperti apa masa depanku ini? Usia terus bertambah. Aku sudah melayani kau begini Tuhan. Aku berteriak di tepi pantai Losari di kota Makassar sana. Ku ambil beberapa keping batu sambil ku lempar pada saat senja. Ku lempar terus menerus sambil aku berteriak ke langit dan bertanya kepada Tuhan. Saudaraku, tapi Tuhan terus proses saya. Seakan-akan tidak ada masa depan. Tapi saya tahu, saya dibimbing dengan orang yang tepat, saya diarahkan dengan orang yang tepat, saya dibawa dengan orang yang tepat, saya duduk dengan orang yang tepat, dan saya bertemu dan mendapatkan berkat yang tepat pula. Orang tidak pernah menyangka saya menjadi seorang pendeta, karena saya tidak pernah punya niat jadi pendeta. Mungkin hari ini pun engkau tidak pernah bayangkan engkau nanti jadi pendeta, tapi satu saat engkau pun bisa menjadi panggilan menjadi seorang pendeta. Bukan pendekar. Amin. Amin. Coba lihat itu Pak Adi, suaminya Budian, kuliah luar negeri sampai S1 S2 dia di sana. S2 di sana ya? Saudaraku. Apalagi kuliah di Unmul. Ya, sekuler. Ternyata siapa sangka, mungkin dia tidak pernah nyangka jadi pendeta dia. Tidak pernah nyangka. Sekarang jadi pendeta. Terkadang panggilan itu Bapak Ibu Saudaraku tidak pernah kita tahu. Tapi ketika engkau intim dengan Tuhan, engkau akan menemukan panggilan itu. Karena Tuhan akan berbicara kepadamu. Ke arah mana engkau akan bawa, maka biarkanlah Tuhan bawa engkau sampai melihat campur tangan Tuhan terjadi. Sesungguhnya ketika engkau berakar dalam Tuhan, berakar di tanah yang baik, engkau akan melihat masa depan. Tuhan memberkatimu dan memberkati